malam anak-anak. Selamat siang untuk kita semua. Marilah kita fokus pada mata pelajaran SBK. Materi kita hari ini adalah mengenai pertunjukan musik kreasi yang terdapat di bab 12. Sebelum kita ke topik utamanya, ada baiknya kita membahas mengenai perkembangan musik. Sebagaimana diketahui, ada beberapa contoh perkembangan musik yang berkembang di dunia, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada era kuno. Era itu artinya zaman. Jadi era kuno, zaman kuno. Zaman kuno ini biasanya terbentuk oleh 3 komponen budaya. Seperti apa komponen budaya tersebut? Yaitu ada Timur Tengah dan Mesir kuno. Yang kedua, Yunani kuno. Yang ketiga, Romawi kuno. Perkembangan musik selanjutnya ada pada era abad pertengahan. Kita makin lama makin naik tahunnya ya. Jadi era abad pertengahan ini, atau biasanya dikenal dengan medieval era, sekitar tahun 600 hingga 1450. Ciri-ciri era abad pertengahan yaitu kehidupan dan seni ditujukan untuk pelayanan gereja. Ciri kedua, musik itu hanya untuk keperluan ibadah. Yang ketiga, standarisasi dalam berbagai lapangan pengetahuan juga terjadi pada musik biarawan dan teoretikus musik Guido. Kita masuk ke era Renaissance. Era ini sekitar tahun 1450 hingga 1600. Ciri khas pada era ini yaitu 1. Akapela. Akapela adalah bernyanyi tanpa diiringi instrumen. Instrumen itu yaitu alat musik. Kedua, berwatak klasik, pengekangan, menahan diri, dan kalem. Jadi tidak ada rock genrenya. Ketiga, melodi dan tekstur musik masih menggunakan modus-modus sebelumnya. Tetapi akord-akord mulai disusun dengan cara menghubungkan melodi-melodi yang menghasilkan konsonan atau disonan. Keempat, komposisi solo dengan iringan ensemble instrumental. Kelima, menggunakan teknik-teknik permainan instrumen yang idiomatis. Selanjutnya kita masuk di era barok dan rokoko. Nah, era ini adalah era di mana kemajuan pada zaman pertengahan. Sedangkan cirinya, pertama, bass tidak lagi terdapat sebagai suara yang bebas. Tekstur polifonik berangsur-angsur menjadi homofonik, yaitu melodi dan iringan akord dalam satu komposisi.
Kedua, pemakaian kontinu masih berfungsi dalam musik gerejawi. Tiga, pada zaman barok biasanya motif yang pendek diperpanjang melalui kontrapung dan sekuens. Terakhir adalah gaya rokoko. Melodinya kontras, terjadi perubahan nuansa. Melodi itu adalah tangga nadanya, kumpulan dari suatu tangga nada yang membentuk lagu. Kita masuk di era klasik. Klasik udah tidak asing lagi untuk kita ya. Era ini sekitar 1750 hingga 1820. Ciri di era klasik ada 4, yaitu penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, atau biasanya kita sering mendengarnya dengan sebutan crescendo atau decrescendo. 2. Perubahan tempo dengan accelerando dan ritardando. 3. Pemakaian ornamentik dibatasi. 4. Penggunaan akord 3 nada. And next, era romantik. Era romantik ini sekitar tahun 1820 hingga 1900. Berarti sekitar 80 tahunan. Era ini berjaya. Sedangkan ciri-cirinya, pertama, musik emosional, subjektif, nasionalis, individual, eksotis, melarikan diri, dan bahkan tidak rasional. 2. Gaya romantik sangat ditentukan oleh komposer yang memperkaya sumber-sumber inspirasi dan sumber-sumber material bagi komposisi mereka sendiri. 3. Orkestra, musik piano, solo vokal dengan iringan piano. 4. Opera dijadikan sebagai jenis musik utama. Nah, era yang terakhir yaitu era kontemporer. Era kontemporer ini yang kita dengar hingga sekarang. Jadi sekitar mulai 1900 sampai pada tahun ini. Ciri-ciri era kontemporer ini, pertama, bersifat nasionalisme. Kedua, tema tentang alam, kepahlawanan, cinta, tragedi, mistik, kelucuan, dan sesuatu yang eksotis. Ketiga, Claude Debussy dan Maurice Ravel. Mereka adalah komposer Prancis yang mengawali periode kontemporer dengan gaya impresionisme. 4. Pola ritme yang tak terbentuk, tangga nada whole tone. Konsep tentang hubungan bebas pada harmoni-harmoni berdekatan. Dan tekstur-tekstur kaleidoskopik dari impresionisme musikal. Di semester 1 kita telah mengenai musik modern, musik kontemporer, musik klasik, pengertian musik tradisional. Nah, semester 2 ini kita membahas mengenai musik tradisional mancanegara.
Musik tradisional mancanegara adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, budaya masyarakat setempat dalam suatu negara. Contohnya, musik tradisional mancanegara yang di Eropa. Musik tradisional mereka seperti musik klasik, musik jazz, musik blues, musik country, musik ska, ataupun musik reggae. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah alat musik yang bernama akordeon. Akordeon di negara Prancis biasanya digunakan untuk pengiring dansa. Sedangkan biola di Irlandia dan Eropa Timur dimainkan sebagai hiburan dan acara pesta. Gambar ini adalah bagpipe. Bagpipe atau pipa berkantong. Bagpipe di negara Skotlandia biasanya digunakan untuk bersenandung dan sebagai kelompok musik militer Skotlandia dengan kelengkapan genderangnya. Alat musik ini terdapat di Afrika dan salah satu alat musik tradisional mancanegara. Alat musik ini kalau kita sering menonton bola, ini adalah namanya vuvuzela. Vuvuzela terdapat di Afrika Selatan, dan bangsa Afrika Selatan menggunakannya untuk memberikan semangat. Dari keterangan fungsi setiap alat musik, maka peranan musik tradisional mancanegara di antaranya sebagai berikut. Nah, dua kegiatan kreativitas dalam bermusik dapat dilakukan seperti kegiatan improvisasi. Kedua, kegiatan komposisi. Untuk mencapai pembuatan kegiatan ini, maka harus ada mengenal gaya musik. Gaya musiknya itu ada beberapa macam. Pertama, gaya dalam kurun waktu. Kedua, gaya nasional. Ketiga, gaya perseorangan. Gaya dalam musik adalah suatu sifat tersendiri dalam perwujudan musik yang terlepas dari penilaian keindahan atau estetisnya. Gaya kurun waktu adalah sifat musik yang menunjukkan perbedaan pada kurun waktu tertentu dalam sejarahnya. Sedangkan gaya nasional
adalah sifat atau watak musik menunjukkan kebangsaan tertentu. Gaya yang terakhir adalah gaya perseorangan. Pengertiannya adalah sifat atau watak musik yang menunjukkan karakter musik komposisi tertentu. Setelah kita mengetahui gaya musik itu bagaimana, maka kita harus mengenal juga aliran musiknya, seperti aliran musik country ataupun jazz. Nah, musik country ini identik dengan fiddle, gitar, dan banjo sebagai instrumennya. Sedangkan musik jazz itu ritme dan melodinya cenderung improvisasi. Improvisasi artinya mengulik lagu. Vokal dan lirik merupakan bagian dari instrumennya. Harmoni dalam musik jazz ini adalah rumit. Setelah kita dapat mengembangkan gagasan kreatif, maka selanjutnya langkah-langkah yang harus dilalui adalah: pertama, memilih sebuah lagu. Jadi lagunya ini harus kita seleksi. Kedua, mengaransir lagu. Mengaransir ini sama dengan aransemen. Dan terakhir adalah membawa lagu dengan instrumen musik yang sesuai dengan aliran yang kita inginkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita, dan sampai jumpa di minggu depan. Goodbye.